Mari, untuk minggu ini, kita memasuki topik pembahasan yang baru, yaitu mengenai doktrin-doktrin gereja. Pertama, kita melihat apakah sesungguhnya gereja itu. Sebelum mempelajari doktrin-doktrin gereja, penting untuk mengerti konsep sebenarnya mengenai gereja. Berdasarkan perwahyuan ilahi, ayat-ayat berikut ini adalah kunci untuk pengertian ini. Bacalah ini. Efesus 1 ayat 22-23, 1 Korintus 10 ayat 16-17, dan 1 Timotius 3 ayat 15. Dari apa yang baru saja Anda baca, maka Anda akan menemukan hal-hal berikut ini. Dalam Efesus 1 ayat 22-23, gereja sejati didefinisikan sebagai kesatuan spiritual dan bukan kesatuan struktural atau organisasi fisik atau sementara. Gereja lebih mengarah kepada tubuh Kristus, yaitu tubuh atau kumpulan jemaat dari orang-orang percaya, yaitu mereka yang menjadi miliknya. Sangat dimengerti bahwa ia, yaitu Yesus, adalah yang pertama dan terutama dari makhluk spiritual yang memiliki tubuh fisik. Demikian juga gerejanya, tersusun dari makhluk-makhluk spiritual dalam tubuh-tubuh fisik, karena kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Gambaran pertama untuk gereja sejati, seperti yang diungkapkan Alkitab, adalah sebagai organisasi yang merupakan kesatuan spiritual dan bukan kesatuan fisik. Gereja sejati memiliki keberadaan spiritual, sehingga dengan demikian tidak terbagi-bagi dan tidak akan pernah terbagi-bagi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16-17, Roh Kudus mengungkapkan bahwa sekalipun kita banyak, namun kita adalah satu tubuh, yaitu satu gereja. Karena kita semua makan dari roti yang satu, roti kehidupan yang adalah Yesus Juru Selamat kita. Segala sesuatu yang berbeda dari perwahyuan Alkitab adalah tipuan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 15, Roh Kudus sekali lagi mendefinisikan gereja sejati sebagai rumah Allah, yaitu keluarga Allah terdiri dari orang-orang percaya. Orang-orang percaya sejati adalah mereka yang telah menerima kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3-5. Jadi, ada dua hal. Yang pertama, gereja dari Allah yang hidup, bukan dari manusia. Dan yang kedua, gereja itu sendiri adalah pilar dan tiang kebenaran. Gereja sejati adalah kesatuan spiritual dan bukan kesatuan fisik yang terdiri dari orang-orang percaya sejati dari berbagai denominasi. Gereja sejati akan memegang kebenaran Alkitab sebagai tiang dan pilar kebenaran. Ini bukanlah sebuah konsep atau doktrin manusia, tetapi merupakan perwahyuan ilahi. Lalu, bagaimanakah dengan gereja-gereja denominasi yang mempunyai struktur duniawi? Apakah masing-masing dari mereka adalah gereja yang sejati? Tidak, menurut perwahyuan Alkitab. Lalu, apakah mereka layak untuk didukung? Ya, selama mereka mengakui kebenaran doktrin-doktrin Kristus dan tidak terlibat penyembahan berhala seperti yang didefinisikan dalam Alkitab. Mengapa? Karena Allah adalah Allah atas aturan dan kepraktisan. Oleh sebab itu manusia harus mempunyai struktur organisasi untuk melaksanakan pelayanan dan pekerjaan baik dari Kristus untuk mencapai dunia yang sedang sekarat. Hal ini membutuhkan organisasi dan struktur untuk melakukannya. Jadi mereka harus benar-benar mengerti tempat mereka di dalam skema Tuhan dan mengerti bahwa setiap denominasi merupakan bagian dari tubuh secara keseluruhan. Gereja yang sejati melalui orang-orang percaya sejatinya. Seseorang harus memiliki sikap spiritual yang sehat mengenai denominasi. Dalam tanda kutip, denominasi dunia datang dari Latin yang berarti dalam nama. Arti literal dari denominasi baptis sebagai contoh akan menjadi di dalam nama baptis, sedangkan denominasi Lutheran akan berarti di dalam nama Lutheran, atau di dalam nama gereja Lutheran. Katolik akan berarti di dalam nama Katolik, atau di dalam nama gereja Katolik, dan seterusnya. Apakah intinya? Intinya adalah gereja sejati datang di dalam nama Kristus dan Kristus saja, dan berjalan di dalam kebenaran Kristus dan hanya kebenaran Kristus saja. Lalu, apakah arti semuanya ini?
Hal ini berarti bahwa semua orang Kristen sejati, tanpa memandang denominasi-denominasi, harus membangun sikap dan pandangan yang sehat sebagai gereja sejati dan menempatkan denominasi-denominasi dalam pandangan yang benar sebagai sarana pelayanan untuk melaksanakan tugas-tugas dan pengajaran Kristus. Hal yang penting lagi adalah jika seorang menempatkan diri sebagai anggota dalam tanda kutip presbiterian lebih penting daripada sebagai orang Kristiani, maka orang tersebut telah memberhalakan denominasinya. Ia perlu menyadarinya dan menempatkannya dalam pandangan yang benar. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.